Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan di video ini ya teman-teman, gue bakal melakukan lagi sebuah konten yang sebenarnya gue udah beberapa kali bikin, yaitu adalah gue bakal membuat tier list lagi, ya kan. Jadi sebenarnya tier list itu dimana gue bakal mengurut-ngurutkan gitu kan, pada suatu topik, mengurutkan dari yang paling bagus sampai yang paling jelek gitu ya, menurut gue. Ya pokoknya gitulah. Dan sebelumnya gue juga pernah bikin kayak tier list tentang anime shonen gitu kan, 20 anime shonen. Gue ngurut-ngurutkan mana yang menurut gue paling bagus dan yang paling jelek. Terus gue juga sempat bikin film-film MCU atau Marvel gitu kan. Jadi cek aja di channel gue buat yang belum. Sekalian juga subscribe ya kan. Tapi ya di video ini gue sudah menentukan topiknya. Sekarang topiknya adalah seperti yang kalian lihat juga di judulnya, adalah karakter utama pada anime atau protagonis anime gitu kan, yang pastinya yang gue sudah tonton gitu. Dan di sini gue bakal mengurut-ngurutkan seperti yang kalian lihat. Di sini gue udah masuk ke sebuah website namanya Tier Maker, dimana ya disitulah gue bakal bikin tier listnya gitu kan. Gue udah ngasih judulnya dua karakter utama anime ter the best ya kan, tier list maker. Jadi di sini gue sudah mengumpulkan 21 karakter anime ya, karakter utama atau main karakternya. Dan di sini juga gue sih nggak ngubah nama-nama peringkatnya, biasanya gue ubah. Tapi sekarang gue nggak pengen ngubah gitu ya. Jadi paling atas ada S, bawahnya A. Jadi kalau S tuh udah paling, menurut gue udah paling bagus gitu ya. Terus bawahnya ada A, B, C, dan yang paling buruk ya D gitu kan. Jadi di sini gue udah mengumpulkan 21 karakter anime seperti yang kalian lihat ya kan di sini. Dan gue juga ini ngumpulin yang apa ya, yang mainstream dulu lah, yang populer dulu. Jadi paling nggak sebagian besar dari kalian seharusnya sih udah tahu atau bahkan udah nonton gitu ya anime-anime ini. Jadi ya biar paham juga. Tapi tenang, di sini gue bukan mau spoiler ceritanya bagaimana, enggak. Gue hanya, jadi gue bakal gini, oh ya gue belum jelasin ya. Jadi di sini gue bakal apa ya, sedikit mereview juga karakter-karakter ini. Dan intinya sih secara gue akan menilai secara keseluruhan juga gitu kan. Kalau misalnya ada ya, mungkin kalau gue berpendapat secara personal juga, misalnya gue suka banget sama karakter ini ya gue bakal taruh di peringkat yang tinggi. Tapi kalau enggak ya di bawah. Tapi ya langsung aja teman-teman ya kan. Oke, langsung saya teman-teman ya kan. Ini dia karakter utama yang sudah gue masukkan ke sini. Udah paham lah ya tadi gue jelasin. Oke, sorry kalau misalnya ada yang belum paham, tapi ya ikutin aja videonya. Santai-santai aja ya kan. Langsung saja ke karakter yang pertama, itu adalah Aladdin ya kan, dari anime Magi. Menurut gue sih oke. Menurut gue sih Aladdin itu karakter ini nih. Gue sempat mikirin gitu ya, dan menurut gue karakter Aladdin ini sangat mirip sama ini, menurut gue Aang dari Avatar gitu ya, The Last Airbender gitu. Ini gue akan jelaskan kenapa. Mungkin kalian pada apa miripnya beda gitu kan. Secara penulisan karakter, apa sih penulisan karakter, sok tahu banget. Sorry ya, ini kalau gue setahu gue hanya asal ngomong aja, hanya memberikan pendapat, sharing gitu kan. Makanya komen aja pendapat kalian bagaimana. Tapi ya anyway, back to the topic ya. Aladdin itu gini. Penulisannya seperti ini. Miripnya dengan Aang adalah mereka itu sama-sama memiliki peran yang penting gitu kan. Karakternya memiliki peran yang penting dalam ceritanya. Aang itu sebagai avatar dan Aladdin itu sebagai magi gitu kan. Dimana mereka itu ya istilahnya peran yang bisa membuat perdamaian dunia lah gitu kan. Yang sangat penting gitu. Dan miripnya itu adalah mereka di awal itu sama-sama kayak nggak menerima gitu loh ya kan. Gua nggak penting kok gitu lah gitu. Tapi terus pas ceritanya semakin berjalan tapi terus semakin lanjut mereka semakin kayak menerima, terus semakin akhirnya harus bertanggung jawab dan menjalani perannya gitu kan. Jadi miripnya di situ sih menurut gua. Cuman kalau karakter Aladdin sih gua bakal naruh di B sih. Oke, di B. Karena menurut gue karakternya tidak begitu mencolok banget dalam serinya. Ini termasuk main karakter yang tidak main karakter sendiri. Apa coba? Nanti nggak masuk. Jadi kayak misalnya Aladdin tuh masih kayak tersaingi sama karakter lain keutamaannya. Apa coba? Seperti kayak misalnya si Alibaba gitu kan. Ada karakter namanya Alibaba. Terus yang cewek rambut merah gue lupa namanya itu kan. Jadi mereka masing-masing kayak main karakter juga di cerita masing-masingnya gitu loh. Apa sih ya itu gitu. Jadi gue akan naruh di B sih. Tapi secara karakter sih ya dia lucu dan ada momen kerennya juga, walaupun dia sedikit mesum ya karakternya. Like man, dia mesum banget karakternya. Oke, kalau kalian suka karakter yang mesum ya ini Aladdin termasuk yang keren sih. Tingkat mesumnya. Tapi ya gue bakal naruh Aladdin di B sih. Oke, selanjutnya wow, langsung ya to the point ya. Ini oke, langsung Luffy man, Monkey D. Luffy. Yo, oke, gue nggak expect ini, tapi langsung saja kali ya, nggak usah lama-lama lagi. S man, oke, gue bakal review sedikit tentang Luffy. Kalian pasti tau lah, ya kan? One Piece, the most famous anime of all time, ya kan? Luffy, gini ya, Luffy itu bukan karakter yang enggak gini. Gue bakal pelan-pelan, oke? Pikir dulu. Ya, menurut gue Luffy itu penulisan karakter itu ada dua tipe gitu. Pertama, development yang seiring berjalannya waktu, dalam artian dari dia semakin berkembang gitu kan. Apalagi, gue nggak mau spoiler sih, tapi ya buat yang nggak nonton kan takutnya spoiler gitu. Tapi tau lah kalau ada musibah yang terjadi gitu kan pada Luffy yang sangat sedih
sedih lah, pokoknya momen-momen sedih di One Piece gitu kan. Itu kan sebenarnya membangun karakter Luffy gitu kan. Dia sempat, ya kalian tau lah gitu kan, tau lah. Gue nggak mau spoiler juga sih, tapi ya pokoknya di saat ada karakter yang dia sayangi mati gitu kan, dia kan sangat ngedown banget gitu kan. Tapi terus dia harus bangkit lagi, itu kan developmentnya keren banget gitu. Jadi ada development yang seiring jalannya waktu, tapi juga ada development yang tarik ke belakang gitu. Jadi seakan-akan ada hal yang kita nggak tahu tentang Luffy, kayak backgroundnya itu kayak misalnya cerita tentang masa kecil Luffy. Ini nggak apa-apa, ini nggak spoiler lah. Tentang masa kecil Luffy baru diceritain kayak episode berapa tuh? 600 kali. Baru dikasih tahu backgroundnya Luffy gitu. Jadi ada kayak development itu kemana-mana gitu sih. Gimana ya jelasin ya, oh gitu loh. Jadi keren banget men secara development karakter. Tapi selain itu juga karakternya men, mohon maaf, kurang keren apa Luffy, ya kan? Semua yang lain-lainnya, maksudnya bukan lain aplikasi ya, maksudnya apa namanya, dialog dia men, kata-kata dia yang terkadang kayak menyentuh gitu loh pas nonton, ya kan? Kozo, kisama wa nani o mezasu? Kaizoku o! 険しき道ぞ、この俺を超えることよりもな。知らねえよ。これからなるんだから。ビー！ Udahlah, ini yes the best adalah Luffy. Our captain, ya kan? Our captain Monkey D. Luffy, let's go. Ya, selanjutnya ada selanjutnya ada Deku dari My Hero Academia. Jujur sih gue baru nyampe season 4 setengahnya lagi gue belum nerusin tuh season 4, tapi ya agak-agak bingung nih. Deku gue bakal taruh di B sih. Oke, gue bakal taruh Deku di B. Tapi gue lebih suka Deku dibanding Aladdin. Jadi gue ini ya, jadi semakin karakternya ini semakin ke kiri, itu gue artinya semakin lebih suka gitu ya. Jadi ya gue lebih suka Deku dibanding Aladdin. Tapi gini, Deku itu ini untuk saat ini menurut gue B. Tapi gue merasa sih nanti gue bisa semakin suka sih sama karakter ini. Cuman yang ya kalian tau lah, ini kan karakter ada cengeng gitu ya, ada ada cengeng gitu karakternya. Terus juga gini sih, gue merasa kayak masih panjang perjalanannya, karena seperti kita tahu Deku itu kan ini dari episode pertama, jadi bukan spoiler ya kan. Seperti kita tahu Deku itu kan sebenarnya bakal menjadi the number one hero lah, superhero paling nomor 1 gitu kan. Kita tahu itu. Dan cuman seakan-akan tuh sampai sekarang pun gue masih ngeliat tuh masih jauh banget perjalanannya gitu. Karena kan panutan di number one hero di show ini kan adalah All Might gitu. All Might itu kayak istilahnya contohnya lah number one hero gitu, dimana dia keren banget lah kata-katanya, kuatannya, bagaimana dia memberikan harapan pada orang-orang yang diselamatkan gitu kan, dimana kata-katanya yang because I'm here gitu kan keren banget. Ya kan. Tapi Deku itu sebenarnya Deku udah layak lah sebagai hero gitu kan, karena dia punya jiwa menyelamatkan seseorang ya, apa sih ini, jiwa kayak pengen menyelamatkan seseorang gitu kan, punya hati yang baik lah, apa ya itu intinya. Cuman secara karakter dia masih jauh untuk menjadi number one hero menurut gua ya. Beda kalau misalnya Luffy deh, misalnya Luffy itu kan walaupun perjalanan masih jauh, kita nggak tahu sampai kapan One Piece tamatnya, tapi kan Luffy itu kita bisa melihat bahwa dia itu berhak menjadi Pirate King. Ngerti gak sih maksud gua? Bahwa kita bisa melihat persamaan dia sama Pirate King sebelumnya, si Goldie Roger gitu kan, kayak iya memang udah pantas, sudah layak gitu menurut kita yang nonton gitu, tinggal membuktikan aja gitu kan. Tapi kalau Deku itu masih belum gitu. Tapi perkembangannya sih lumayan, developmentnya ya, dimana dia kayak menurut gue di anime ini benar-benar apa ya, ada sedikit perkembangan lah ya. Untuk sementara Deku gue bakal taruh B tier ya kan, peringkat B. Selanjutnya ada selanjutnya adalah Eduardo ya kan, Eduardo Illurik ya kan, Edward Elric dari Fullmetal Alchemist Brotherhood. Langsung saja S ya kan, S men. Buat yang nggak tahu, Fullmetal Alchemist Brotherhood menurut gua adalah anime terbagus menurut gua. Dan ya selain Edward Elric pendek, jadi sama kayak gua, sama-sama pendek, jadi sama-sama apa sih ya. Selain itu juga apa ya, development perkembangan karakternya ada dari dia hanya orang yang apa ya, rada clumsy, bukanlah clumsy ya, agak-agak keras kepala gitu ya, Arthur Eric. Pokoknya nggak ada yang bisa menghalangi gua bla 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 gitu kan, yang penting gua mencapai tujuan gua gitu kan, sama adeknya si Alphonse gitu kan. Tapi terus juga ada momen dimana akhirnya dia sadar bahwa yang dia lakukan itu salah ya. Gua gak mau spoiler ya buat yang belum nonton takutnya. Tapi ya men, kayak sebelumnya dia mulai sadar hal yang dia lakukan itu salah, terus kayak mulai mikir kayak orang lain itu juga penting, kan kayak mulai mikir untuk kebaikan orang lain juga. Pokoknya ya gitulah men, is the best, one of the best written character of all time, Edward Elric. Selanjutnya ada Eren Yeager dari Attack on Titan. Wawi. Gue bakal taruh Eren, ini mungkin bakal sedikit mengejutkan ya. Gue bakal taruh A. Ya men, ya Eren gue
yang gue tahu ya, gue kalau lihat di sosial media banyak yang nggak suka gitu ya. Nggak tahu sih sekarang, dan gue juga nggak baca manganya, gue cuma nonton animenya by the way. Untuk semua anime ini gue juga cuma nonton animenya teman-teman ya. Gue bukan pembaca manga. One Piece dulu sih. Tapi anyway, ya back to topic. Eren sih banyak yang nggak suka karena dia sempat kayak lemah, sempat kayak menyerah, cengeng gitu kan. Jadi ada suatu momen gitu kan dimana dia kayak menyerah gitu. Tapi gini ya. Lagi-lagi itu namanya development karakter menurut gue, ya kan. Eren yang di awal dia itu sangat semangat, ya kan, sangat determinasi untuk mengalahkan Titan-Titannya, raksasa-raksasanya itu, ya terus mulai diberikan realita yang sangat kejam ya di ceritanya gitu kan, terus dia sempat menyerah. Itu kan sebuah ya itu ya, development karakter sih menurut gue. Jarang-jarang ya menurut gue anime yang ngebuat karakter utamanya itu jadi lemah dan bahkan menyerah, bahkan nggak keren. Ini buat yang udah nonton pasti tahu gue ngomongin apa di season 3 kalau nggak salah ya. Pokoknya itu keren banget pas gue nonton. Memang pas gue nonton juga kok Eren jadi gini, kok dia jadi menyerah gitu ya kan. Tapi pas gue pikir-pikir, wow, kayak hal berani yang dilakukan oleh anime ini bahwa mereka membuat karakternya jadi nggak keren nih di suatu momen gitu kan. Itu jarang-jarang men. Ngerti nggak sih maksud gue? Ya pokoknya gitulah. Terus kan ya sekarang kan dia udah mulai bangkit lagi, udah mulai keren lagi. Season 4 makanya men, he looks very cool, itu dia. Ya Eren gue suka banget. Let's go. Selanjutnya adalah Gon, ya kan, dari Hunter x Hunter. Gue bakal taruh Gon B sih. Gue ya lebih suka dari Aladdin pastinya, tapi ya Gon sih dia sama seperti Aladdin sih, karakter yang ke main karakterannya itu tersaingi sama karakter-karakter yang lainnya. Dan juga setiap arc pun sebenarnya main karakter itu banyak men. Hunter x Hunter, Gon itu hanya semacam kayak jembatan untuk setiap arc, bukan jembatan ya, hanya seakan-akan kayak karakter yang ada aja di setiap arc gitu kan. Arc tuh maksudnya setiap, jadi Hunter x Hunter tuh ada kayak cerita ini selesai, bisa cerita lagi gitu lah, tau lah maksudnya ya kan. Jadi setiap cerita tuh ada aja karakter yang terkadang lebih diutamakan dibanding Gon menurut gua ya. Terus juga secara karakter sih dia baik-baik aja lah. Personality-nya baik, dan ada momen dimana dia marah juga bisa. Tapi ya it's good. It's a good character. That's it. Selanjutnya adalah saya adalah Hachiman atau Hiki dari Oregairu. Anime Oregairu itu anime komedi romance gitu, romcom, ya kan. Sangat rekomendasi buat buat yang belum nonton, karena gue bakal taruh karakter ini di S. Yes, that's right man. This is my guy. Okay, this is my teacher. Iya. Ini karakter yang sangat keren banget. Padahal genre animenya adalah anime romcom, romance komedi romance itu dia ya kan. Komedi romance ya kan, fun aja, lucu-lucu, romance, tapi meaningnya, dialognya itu selalu dalam. Dan secara karakter Hiki ini kan sebenarnya dia yang kayak introvert ya kan, aku kan introvert gitu kan. Jadi ya introvert yang di sekolah juga dia lebih memilih menyendiri gitu kan. Tapi ada sebuah ini sebuah karakter yang kalau lu analisa tuh sebenarnya dalam banget men. Dimana bisa kayak tipe-tipe yang kayak dia suka menilai orang, terus suka menganggap orang ini tersakiti gitu kan. Nih orang tersakiti, tapi sebenarnya orang yang sebenarnya paling tersakiti adalah dia sendiri. Wow, anjir. Dalam banget, tapi iya menurut gue gitu men, tipe-tipe kayak gitu. Oke, ini gue lumayan banyak juga yang gue omongin, tapi ya langsung saja cepet-cepet aja ya kan. Hinata Shoujo Magai A ya kan, tidak masuk ke peringkat S tapi masih A. Gue lebih suka Hinata dibanding Eren dong ya kan. Tidak selevel dengan S, tapi ya Hinata di A sih, karena dia juga karakter yang lagi-lagi karakter tidak main banget ya kan. Kayak ada Kageyama yang juga main karakter juga, ada Tsukishima bla 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 gitu kan. Tapi secara karakter the best banget. Dia bener-bener punya dampak besar pada karakter-karakter lain, dan musuh-musuhnya juga yang remehin dia karena dia pendek ya kan. Terus pas ngeliat wow gitu kan, terus jadi kayak ada yang semangat lagi, ada yang merasa tidak hebat ya kan. Jadi men ya Hinata, let's go season 4. Ayo dong, mana selanjutannya ya kan. Gue pengen bikin video reaction di season 4, tapi masih lama masalahnya men. Waduh. Oke, selanjutnya adalah Jotaro gini sih. Secara lagi-lagi kalau development karakter nggak ada. Jotaro nggak ada. Dari awal munculnya Jotaro sampai akhir he remain the same. Remain the same Jotaro. Tapi kerennya
minta ampun guys ya. Ini karakter paling keren, paling cool yang pernah gue lihat. Buat yang belum nonton Jojo, kalian kehilangan karakter terkeren of all time di anime ya kan. Jadi gue bakal taruh Jotaro A sih men. Gue suka lebih dari Eren pastinya. Gue lebih suka Hinata, tapi ya Jotaro men, karakter keren banget men. No, that's a man. That's a man right there. Ya udah keren banget. Udah pokoknya cool banget tuh, tau gak sih? Cool secool-coolnya gitu loh. Yare da ze. Kaneki dari Tokyo Ghoul. Gue bakal Kaneki ya. B gue bakal taruh di B. Gue bakal taruh di B lebih kayak di sini. Gue bakal sorry di sini lebih dari Aladdin pastinya. Pup, ya kan. Kaneki itu sebenarnya ya menurut gue developmentnya pastinya melebihi, bahkan mungkin kalau kita ngomongin development melebihi, mungkin dia udah S kali ya cara development, dalam artian perubahan karakternya yang awalnya dia cuma baik-baik ya kan, ketakutan di akhir men. Ya tapi di season 1 apalagi perubahan karakternya yang tadinya baik-baik jadi buset, jadi monster, jadi serem, jadi serius gitu kan, jadi keren banget. Tapi secara kedekatan dengan karakternya itu kurang sih menurut gua. Ya memang karena mungkin karena memang animenya nggak panjang banget sih ya, nggak, animenya bukan anime yang panjang. Jadi ya udah gua bakal taruh di B aja sih. Selanjutnya ada Light Yagami Light ya kan, gua bakal taruh di ini kebanyakan kayaknya yang C atau D ini bakal nggak ada, mungkin D kayaknya nggak ada deh, karena Light gua juga bakal taruh di A sih. Di sini ya kan. Light Yagami dari Death Note ya kan, one of the best anime. Lagi-lagi kalau dalam kita ngomongin anime bergenre psychological mystery, Death Note is the best ya kan, nggak ada yang bisa menandingi. Tapi ya Light Yagami adalah karakter protagonis yang bener-bener seimbang dengan karakter antagonisnya ya kan, atau kita tahu L ya kan. Light Yagami dan L itu bener-bener seimbang banget. Dan ini karakternya sih lebih kayak semakin lama itu dia bener-bener semakin membuktikan seberapa hebatnya dan seberapa pinternya dan seberapa liciknya dia sih menurut gua. Gila planningnya gitu, jadi semakin terbukti menurut gue gitu sih. Oke, selanjutnya adalah Mob Psycho. I'm gonna give Mob Psycho A, bahkan above Hinata. Yes, Mob Psycho man, the best juga sih. Dan menurut gue kesimpulan dari anime itu sebenarnya cerita utamanya adalah untuk developmentnya si Mob ini, si karakternya Mob man, dimana dia yang tadinya dia benar-benar belajar tentang menjadi seorang teenager gitu ya, karena kan dia orangnya pendiam dan pengen menutupi kekuatan, dan dia tuh benar-benar pengen membuktikan bahwa gue tuh normal loh gitu, gue orang biasa gitu. Dan aduh men, it's so deep man gitu, jadi kayak keren banget sih. Buat yang nonton tau lah maksud gue gitu, karena dia kan seorang psychic yang kuat banget, cuman dia tuh pengen hidup normal seperti orang biasa. Selanjutnya adalah Naruto sih ya, gue bakal taruh di B ya, di atas Kaneki sih Naruto ya. Di sinilah Naruto. Oke. Naruto oke. Ya kan, masa kecil gue nonton Naruto jarang ada hal-hal yang bikin gue mikir oh dia keren. Itu jarang sih menurut gue ya. Mungkin ada yang beda pendapatnya, tapi gue selama nonton Naruto tuh jarang melihat Naruto tuh wah keren banget gitu. Jarang. Udah kayak lainnya dia atau kata-katanya dia juga jarang ada yang keren menurut gua gitu kan. Terus juga apa yang dia lakukan atau bagaimana karakternya tuh jarang terlihat keren sih menurut gua ya. Walaupun kayak cerita masa lalunya that's very sad, gua suka banget sama cerita masa lalu Naruto, kayak dia sendiri dan kayak sedih lah gitu. Tapi I don't know ya, menurut gue B aja sih, maksudnya di B ini. Oke. Satu adalah Natsu. Pendapat ya lah, bodo amat. Fairy Tail, bukan gue nggak suka sama Fairy Tail, enggak ya, memang nggak suka sih, tapi ya men, gue nonton Fairy Tail, jangan salah, gue nonton Fairy Tail sampai yang turnamen nih, buat yang nonton ya, sampai yang turnamen itu loh, turnamen guild, setiap guild ada turnamen, ada Dragon Slayer yang baru apa gue juga nggak tahu nih gambarnya gitu kan. Tapi ya gue nyampe situ dan itu udah selesai. Setelah itu gue berhenti nonton karena gitu kan. Tapi ya Natsu kayak karakter itu motivasinya apa dan tujuannya apa, kayak I don't know man, kayak kurang banget sih Natsu. Gue nggak tahu gimana jelasin ya. Mungkin gue bukan orang yang ngefans sama Fairy Tail sih soalnya gitu. Jadi ya I think it's boring man Natsu. Lucu gitu kan, keren, kuat, dia kuat banget gitu kan, bisa ngalahin semua boss yang ada di Fairy Tail. Semua musuh paling kuat dia yang ngalahin gitu kan. Tapi ya kan demi friendship, demi pertemanan ya kan. Tapi ya kurang sih. Tidak ada kayak gue merasa ingin mengikuti perjalanan Natsu gitu. Gue ingin mengikuti Natsu bakal gimana ya gitu loh. Gue nggak ada feeling kayak gitu. Bahkan kayak setiap karakter dia, semua karakternya itu gue peduli gitu sama mereka. Kayak mereka tuh bakal gimana. Tapi kalau Natsu tuh kayak
kayak nggak peduli lagi gitu loh, karena ya Fairy Tail juga nggak bagus banget sih menurut gue. Oke, saya adalah OKB. Ini agak-agak beda banget ya dari yang lainnya. I think it's B aja sih, B aja sekarang. Walaupun dimana animenya buat yang belum nonton, ya OKB ini dari anime Steins Gate ya, it's one of lagi-lagi the best anime of all time. Ya kan, bergenre misteri thriller gitu, dan juga ada time travelingnya, jadi kayak thriller yang berhubungan dengan time travel. Kalau ada yang belum nonton dan suka hal seperti itu, nonton aja. Jadi wah, benar-benar mind blowing banget, menjadi OKB banget karena dia yang bolak-balik waktu gitu kan istilahnya gitu dia. Dan ya tapi secara karakter kan dia lucu dan Peter gitu kan. Ini lebih ke ceritanya sih ya, lebih ke ceritanya yang bagus banget. Secara karakter ya biasa aja gitu, nggak ada gimana-gimananya. Oke, selanjutnya adalah Saitama. Oke, ini bakal terlihat aneh tapi gue bakal taruh Saitama di C aja sih, di C. Oke, sorry. Bukan berarti gue nggak suka sama One Punch Man. One Punch Man season 1 pastinya is one of the best anime. Lagi-lagi ya, gue suka banget, gue ngefans banget sama One Punch Man season 1 ya kan. Season 2, wow, season 2 ya jangan deh kayaknya. delayed season 2 ya, tapi karakternya lucu ya kan, lucu tapi nggak ada perubahan, nggak ada development. Itu dia. Saitama itu karakternya mirip banget sama Mob Psycho ya, selain yang bikin sama, tapi kan karakternya sangat mukanya ya mirip ya, gue baru lihat nih. Tapi sangat mirip, dimana karakternya kan yang nggak ada ekspresinya, yang terus juga kayak boring gitu ya, karakternya istilahnya karakter yang boring gitu, karakter yang diam aja, yang biasa aja gitu kan. Tapi Mob Psycho itu punya kayak semacam hati gitu ya, semacam pikiran, dia mikir, semacam ada perasaannya juga gitu kan. Tentang, gue pikir tuh Saitama bakal karakter yang dia itu kan bosen gitu ya, dia bosen berantem karena dia kuat banget. Gue pikir dia bakal semangat lagi untuk melindungi orang-orang yang dia pedulikan. Misalnya gue mikir bakal begitu, ngerti gak sih maksud gue? Kayak jadi yang bikin gue bosen dengan kekuatan gue karena gue memang sendiri. Mungkin di saat dia punya teman lama-lama gitu kan, dia bakal menemukan yang penting dan dia bakal lebih semangat lagi kalau berantem atau menyelamatkan, jadi hero gitu kan. Gue pikir bakal begitu, tapi dari season 1 sampai season 2 nggak ada bedanya sampai sekarang gitu. Mungkin di season selanjutnya, kalau ada season selanjutnya harus bagus sih, mohon maaf. Nah ini siapa? Udah lupa namanya. Shiro ya, dari Fate Stay Night. Gue nonton yang Unlimited Blade Works. Menurut gue C sih. Ini sebenarnya biar balance aja ya, biar ada yang C dan D. karena sebenarnya Fate Stay Night yang Unlimited Blade Works gue suka banget ya kan. Rekomen juga buat yang belum nonton, karena itu one of the best, bukan one of the best anime of all time, one of the best animation di anime ya kan, animasi paling bagus Fate Stay Night ya kan. Tapi gue nggak begitu inget apa yang membuat Shiro ini keren gitu, kayak ya udah gitu, ngerti gak sih, secara karakter walaupun dia kuat dan final battle-nya bagus, final battle-nya epic banget gitu kan, tapi ya dia kayak biasa aja sih. Gue kira dia bakal tipe karakter yang culun terus dia jadi kuat, tapi sebenarnya di awal dia juga nggak culun banget sih menurut gue. Dia udah ada orangnya juga berani ya, gimana ya, nggak begitu biasa aja sih menurut gue. Oke, selanjutnya adalah Simon dari Gurren Lagann. Ini baru ya, one of the best anime of all time, baru ya. Oke. Dan itu benar buat yang belum nonton, lagi-lagi nonton semua anime di sini sih, rekomend sih sebagian besar. Dan ini gue bakal taruh di S pastinya. Gue suka banget sama karakter ini. Ya sebentar. Iya, gue taruh di S aja lah. Because I'm a huge fan of Gurren Lagann. Tapi ya aku bakal taruh di paling ujung di sini. Simon untuk anime yang hanya 24 episode, Gurren Lagann kalau nggak salah, hanya 24 episode, tapi bisa membuat development sebegitu jauh. Jadi buat yang nggak tahu, Simon itu awalnya nih kayak seperti kalian nih masih anak-anak gitu kan, tapi di setengah anime kedepannya kayak 13 episode sampai 24 tuh dia udah dewasa gitu, dan dia sudah ya, jadi ada perkembangan itu dan berubah juga karakternya. Tadinya dia tuh penakut, men. Awalnya dia tuh kayak penakut banget, dia nggak berani nggak berani karena dia, oke, gue nggak mau spoiler tapi pokoknya dia karakternya kayak penakut gitu. Tapi terus di suatu episode ada musibah lagi, suatu hal yang sangat sedih banget ya kan, gue gak mau spoiler tapi ya sangat sedih. Tapi terus dia jadi kayak lebih berani, terus dia melakukan apapun untuk melindungi teman-temannya gitu kan. Jadi ya itu keren banget sih. Tapi kayaknya nggak S ya, selalu pikir lagi kayaknya dia setara dengan Mob Psycho sih. Jadi gue bakal taruh di A sih. Dia agak-agak setara dengan Mob Psycho sih. Mirip-mirip juga anime yang episodenya cuman, ya kan, Gurren Lagann cuma 24, Mob Psycho 2 season jadi cuma 24, tapi dia memiliki sebuah development yang lumayan signifikan hanya pada episode yang tidak begitu banyak. Coba gitu ya. Tapi gitulah. Saya adalah Goku. Ya mungkin Goku itu karakter yang dibenci di Dragon Ball Super buat yang nonton Dragon Ball Super, karena dia is just stupid, man. Dia bodoh banget, man. Gue gak tahu kenapa. Itu karakternya kayak
why dia yang dia lakukan tuh stupid things gitu, tapi very likable. Itu dia masalahnya dengan Goku, dia sangat karakter yang mudah disukai. He's fun, dia kuat, dia strong, the strongest bahkan, ya kan, strong banget. Gue bakal taruh di B aja sih, B di sini nih, di ujung. Karena selain gue ngefans banget sama Dragon Ball, masalahnya itu ya, iya gue suka banget sama Dragon Ball, gue nggak bisa nggak suka sama Goku gitu, masalahnya gitu. Oke, selanjutnya adalah Naini. Setelah ada Tanjiro, aduh ini nih gue takut sih menilai Demon Slayer, gue paling takut, mulai bodo amat lah, C. Tapi lebih oke dibanding Shiro gue namanya. Gue nggak begitu ngefans sama Demon Slayer, tapi gue udah nonton, tenang aja. Ya, I think Demon Slayer bukan berarti gue nggak suka sama animenya. Animasinya bagus, by the way. Animasinya bagus banget tuh, anime gila. Tapi Tanjiro tuh gue nggak begitu dapet sih, Daripada orangnya kan baik-baik aja gitu kan. Jadi kayak semacam kayak tidak seperti misalnya contoh kayak Eren deh. Eren itu kan dia benar-benar mau ngebunuh Titan di awalnya. Kayak Titan, let's go, you're dead all of you gitu kan. Kayak enggak kayak di matanya juga kayak kelihatan benar-benar marah, rage-nya gitu kan. Tapi kalau Tanjiro tuh ada rage-nya, tapi terus pas ngelawan demon dia juga ada mercy-nya juga gitu ya. Dia juga ternyata baik juga dan memberikan, oh ya kayaknya nih demon baik-baik aja deh. Kayak ada, ya jadi bingung gitu. Ini karakter yang fired up, apa coba gimana ngomong ya, karakter yang kayak wah punya amarah yang besar pada demon, atau karakter yang kayak dia ngapain gitu jadi Demon Slayer, nggak begitu dapet gitu, nggak tahu kenapa. Ya oke, saya adalah Yato. Oke, tenang, gue bakal taruh Yato dari Noragami. Biasanya Noragami gue tidak merekomendasikan, biasa aja menurut gue. Dia anime yang biasa aja sih, anime shonen yang biasa ya. Tapi ya teman-teman, wow, what a video. Gue kalau bahas-bahas kayak gini suka kelewatan, men. Ya tapi ya, men, terima kasih udah nonton. Ini saya sekedar berbagi pendapat aja sih ya, teman-teman. Ini gue hanya memberikan pendapat gue tentang anime, tentang karakter-karakter ini. Komen aja sih, menurut kalian bagaimana karakter-karakter ini gitu kan. Mana yang menurut paling keren, atau misalnya ada yang pendapat yang berbeda, ya sharing aja di bawah, bebas gitu kan. Gue bakal baca-baca. Kalau kalian mau lihat lagi gue bikin konten seperti ini, komen aja di bawah kayak topiknya apa. Kalian mau lihat karakter-karakter lain kah, atau kayak animenya, anime seinen atau apa ya, kayak genre-genrenya. Gue sempat bikin yang shonen, mungkin gue pengen bikin yang seinen, atau ya apapun, men. Karena gue cukup banyak yang nonton anime, udah cukup banyak, jadi iya. Like video ini, jangan lupa komen pendapat kalian bagaimana, sharing aja bebas. Sekalian juga share video ini dan channel ini ke teman-teman kalian, mungkin ada yang suka juga sama anime, share ya kan. Thank you banget. Dan ya, subscribe pastinya. Gue tunggu subscribe dulu di bawah. Oke, aman ya. Oke, ya, thank you udah nonton. Oke, itu aja sih. Ya, see you in the next video, man. Bye.